Halo guys, balik lagi sama gue Dani main lagi. Dan di studio udah kedatangan sebuah handphone yang jujur aja gue nggak menduga bakal datang ke studio nih. Ini adalah Infinix GT50 Pro. Karena nggak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba muncul. Hehehe. Di boxnya ini ada Hero Mobile Legends nih. Kalau nggak salah namanya Lunox, tapi gue juga nggak tahu-tahu banget gitu ya. Ini box dari Infinix GT50 Pro, tapi plastiknya tuh bikin reflektif ya, ngalingin gitu. Jadinya harus gue buka dulu biar dia nggak terlalu berbayang. Oke, jadi box handphonenya tuh beda sama yang lain. Kalau ini adalah GT50 Pro Cooling Edition. Boxnya tuh kayak 2 kali lipat ukurannya daripada box handphone yang lain. Di sini juga kelihatan ada tulisan 256 GB, 24 GB RAM. No, it's actually 12 plus 12 extended RAM. Dan buat kalian yang miss the story, kali ini Infinix GT50 Pro itu jadi official gaming phone untuk MPL. Ya, dan di sini juga kelihatan cooling edition itu berarti kita dapat Mag Charge Cooler dan juga Mag Case. Gua belum buka, jadi belum tahu ada apa aja. Di sini ada tulisan kalau kita dapetin 144 FPS gaming ecosystem. Itu yang paling menarik ya. Dan udah dijanjiin 5 tahun software updates. 5 tahun update software. Nice. Kalau dibuka, wih. Ini ada tulisan nih, Liquid Flow Hyper Performance. Liquid Flow. Liquid Flow maksudnya gimana nih ya? Kita akan coba lihat dulu. Ternyata ini isinya ada 2 box guys. Yang pertama itu ini GT Mag Charge Cooler tulisannya. Dan yang satu lagi ini adalah GT50 Pro-nya. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi di boxnya ini. Tapi gue akan bahas si GT Mag Charge Cooler-nya dulu ya. Ini bakalan kita buka lebih dulu. Ini, oh dia ternyata cooler handphone gitu guys. Ini bisa dikeletek aja nggak sih? Oh bisa, jadi nggak perlu cutter. Katanya dia disebut sebagai Industry First Wireless Bypass Charging. Jadi dia bisa nge-bypass charging guys. Wireless, gokil ya. Jadi bukan cuma cooler, dia bisa nge-charge juga. Makanya namanya GT Mag Charge Cooler. Kelihatan nggak? Tuh, GT Mag Charge Cooler. Makanya dia bisa nge-charge sekaligus bisa ngedinginin. Tetap butuh kabel USB Type A to USB Type C to Type C juga. Ini ternyata dapatnya. Dan ini adalah coolernya. Tetap ya ada stiker SDPPI. Komdigi mesti banget eksis ya. Terus di bagian depannya, di depan atau belakang ya, ini kayak gini ya, Infinix. Ini coolingnya lubang-lubang kayak begini, ada satu buah tombol di sini dan ada satu port untuk powernya. Kita akan coba nanti pas handphonenya udah dibuka. Sekarang kita akan buka handphonenya dulu guys. Nah, kalau ini adalah handphone GT50 Pro-nya. Gede banget tulisan Dolby Atmos. Terus ada Hydro Flow Liquid Cooling, Ultimate Efficiency. Oke, 144 FPS gaming ecosystem, Pressure Sense GT Trigger. Mantap sekali. Di sini juga ada tulisan garansi car care service sampai 12 bulan. Dan dapat smartphone dengan kuota utama 48 GB selama 1 tahun. 48 GB buat gua 1 bulan ya. Tapi ya nice lah. Dapat 48 GB. Gue belum tahu bentukan handphonenya secara langsung kayak gimana, tapi nanti aja ngelihatnya. Ada merah-merahnya nih. Merah coy. Merah ya. Biasanya biru, hijau gitu. Ini merah ternyata yang dikirim ke gue ya. Ini smartphone-nya 48 GB, nomornya gue tutup ya, barangkali mau dipakai nanti. Terus ada ini, license by Qualcomm. Apakah handphone yang lain yang pakai Snapdragon tidak dapat lisensi Qualcomm? Ada petunjuk penggunaan juga yang di zaman sekarang. Siapa yang pakai petunjuk penggunaan? Nggak ada guys. Dan kita dapat case-nya, ini ada magnetnya tuh. Nih, make case. Dan uniknya, ini tuh hard case. Di saat handphone-handphone yang lain itu dapatnya soft case, dia dikasih hard case. Nice banget. Dan ini dapat charger 45 wattnya Infinix dan juga ada kabel USB Type A to USB Type C yang interface-nya warnanya oranye. Kelihatan kan? Terus juga dapat satu buah SIM card tray ejector di dalam sini. The moment of truth. Nggak ada lagi ya di dalam sini ya. The moment of truth. Handphonenya wujudnya kayak gimana? Kita akan lihat setelah ini. Buka dulu. Bismillah. Cakep lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya begini, nggak ada apa-apa. Ini bagus banget. Tapi ada emailnya, gue copot dulu.
Bagus banget ya. Desainnya bagus banget guys. Gila cakep banget. Ini kameranya kotak mirip kayak Note Edge atau apa ya yang terakhir kali gue buka unboxing juga gitu ya. Ini kotak tapi dikasih frame lagi yang agak oval, terus dikasih lagi di sini buat naruh flashnya. Ada tulisan apa ini? 50 megapiksel OIS AI camera. Gokil, gokil. Terus ini tuh kayak ada kaca transparan, terus di bawahnya tuh yang merah ini garis-garis nih kayak motif karbon guys. Lo tau kan kalau karbon tuh biasanya hitam garis-garis kayak gitu, nah ini tuh merah. Sama sidik jari juga aman, kecuali kalau lo kena basah keringat gitu ya, baru ada nempel bercak-bercak kayak barusan tuh kena keringat gua dikit. Terus yang di bagian atas ini yang merah, ini matte. Terus pas dipegang nih soft to touch nih matte ya, pas tangan lo geser ke sini, set, ini tuh glossy. Ini glossy nih yang bentuknya kayak rumah nih. Bagus lagi. Terus bezel warna hitam di pinggirnya ini, itu juga ada motif karbonnya dan ngasih kesan yang bikin makin elegan. Masya Allah, ini bagus banget. Terus framenya dia flat dan warnanya matte kayak begini. Ini warnanya matte ya framenya. Dan ada dua buah touch trigger. Gua nggak tahu namanya apa ya. Ada satu, ada dua. Jadi kalau lo main begini, ini bakalan bisa di customize. Dia nggak bisa dipencet, by the way. Dia touch, jadi kayaknya pakai touch, ya pakai touch gitu ya, nggak bisa dipencet ya. Terus di sebelah sampingnya nggak ada apa-apa, ini power ada, volume ada, dan di bagian atas kita dapat infrared blaster, mikrofon, dan juga speaker, ada tulisan Dolby Atmos, dan di bagian bawah ini ada speaker, terus juga ada USB Type-C, ada mikrofon, ada SIM tray. Gua mau buka dulu SIM tray-nya coba. SIM tray-nya, sayangnya kita nggak bisa masukin micro SD ya. Jadi ini cuma SIM 1, SIM 2 aja. Dia tersedia dalam dua varian storage. Yang satu ini yang gue pegang yang 256, dan satu lagi itu yang 512. Jadi kalau kalian mau beli, gue saranin sekalian yang 512 aja. Kecuali kalau ya menurut kalian 256 udah cukup. Oke. Gue coba setting-setting dulu ya. Oke, the moment of truth. Mengetahui seberapa bagus XOS yang ada di Infinix GT50 Pro ini. Wow, mentang-mentang desainnya tuh merah, dia juga wallpapernya ngasih warna merah. Custom icon kayak gini tuh ada ya, kecuali untuk app third party. Ini yang gue sayangkan sih. Kalau app third party itu ikonnya bisa ngikutin tema dari device-nya, itu pasti bakalan keren banget. Sayangnya enggak dan belum bisa gitu. By the way, dia hadir by default dengan XOS 16 maksud gua. Jadi ya udah oke lah. Apalagi kita bakalan dapet 5 tahun update software untuk sekelas Infinix, itu udah bagus banget ya. Dan ini, pas gue lagi setting-setting, jujur gue belum nyari tahu soal handphone ini, tapi pas gue lagi setting-setting, ini bergerak loh, bergerak. Lihat, Pak, ini bergerak, ini tuh liquid, gokil. Kelihatan kan? Ini tuh ada settingannya dong berarti. Tunggu, gue cari tahu dulu ya. Nah, makanya tadi namanya tuh, dia tuh ada Hydroflow nih. Hydroflow liquid cooling. Makanya mungkin itu, karena dia pakai liquid cooling. Nah tuh, liquid cooling. Ada sound effect suara air lagi. Liquid cooling di sini bisa disetting di smart mode, bisa ke normal mode. Normal mode itu low flow velocity, jadi kecepatan flowingnya, bergeraknya itu low, tapi average heat dissipation. Jadi dia cuma buat ngurangin panas tuh dikit aja gitu, average. Satu lagi, itu ada yang rapid mode, itu advance. Jadi suara airnya satisfying banget ya. Jadi kenceng nih, ini kalau rapid mode tuh. Lo lihat kan, bubble-nya tuh geraknya cepet ya. Kalau yang normal mode tuh pelan, lebih pelan daripada yang rapid mode. Nah, kalau smart mode, itu dia bakal mikir sendiri. Kapan dia harus bergerak, kapan dia harus diem gitu. Gua akan pasang di smart mode aja ya. Terus, ini juga ada mechanical light. Dang, ini tuh lampu. Ini lampu guys, mechanical light wave. Keren sekali. Light wave efeknya bisa dibikin, ada breath. Nah, kalau breath begini guys, kayak napas ya, tut gitu. Kalau flywheel, dia begini, flywheel, muter. Gila, ditambah liquidnya gerak-gerak tuh cakep banget. Ini converge kayak begini.
Oh, so nice. Infinite. Oh, silang gitu lah ya. Oke. Terus ada Rainfall. Oh, anjay. Cakep nih Rainfall nih. Rainfall cakep kayak hujan. Terus ada Fireworks. Fireworks. Kembang api, guys. Wah, warnanya bisa diganti. Yo, merah. Aduh. Ah, bener-bener Infinix ya. Bisa warna-warni juga, guys. Biru-biru begini. Cakep lagi. Oke, itu mechanical light effect. Oh, bisa disetting juga. Flip to flash. Jadi pas lagi kayak gini, dia mati. Terus pas di flip, nyala gitu. Gokil. Ada pas musik, pas nyalain Volex, pas baru mulai games, itu bisa dinyalain kayak gitu. Mudah-mudahan kelihatannya di kamera, soalnya kayak terang banget nih guys. Terus pas charging, pas low battery, itu bisa juga. Terus satu lagi ada GT trigger. Nah, trigger yang tadi nih, yang ini nih, itu bisa disetting guys. By default dia mana tadi? Kok langsung buka kamera? Tadi, oh iya tuh, langsung buka kamera guys. By default dia bisa disetting langsung buka kamera kayak gitu. Long press buttons di sini X Arena, double tap upper button itu jadi kamera. Itu bisa disetting jadi aplikasinya apa aja, bebas, keren. Oke, kita cek kameranya ya. Hasilnya kayak gimana kamera dari GT50 Pro. Untuk kamera depan, what? Ini tuh bisa jadi trigger. Bisa jadi shutter triggernya. Kamera depan kayak begini. Oh, beautify-nya nyala nih. Gue jadi cantik banget. Oke, that's it. Game apa yang mau kalian lihat di gaming test GT50 Pro ini? Silahkan tulis di kolom komentar. I'm so excited. Ini keren banget. Dan kalau gue pakein casingnya, ini belum gue cobain ya pakai casingnya. Cih. Ini kayak handphone mewah. Ini kayak handphone mewah. Tapi sayangnya karena ada magnetnya dia agak ketutupan dikit ya. Terus pas dipasang ini, Masya Allah. Game apa aja yang perlu dites dan apakah ngetesnya harus pakai coolernya atau nggak usah? Silahkan tulis di kolom komentar dah. Maunya bagaimana ya? Kalau pakai coolernya otomatis dia harusnya jadi lebih dingin. Dan kalau nggak pakai coolernya harusnya jadi lebih anget. Ini akan panjang skenario gaming testnya. Jadi silahkan tulis di kolom komentar enaknya di gaming test pakai apa dan gimana skenarionya. Bantu gua kasih ide. Dan itu aja untuk unboxing kali ini buat Infinix GT50 Pro. Handphone yang jujur ini bikin gua excited banget. Ya, gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.